Urban Farming atau Pertanian Perkotaan, sebuah video book karya Juladi Bakri, bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media. Pada dasarnya, video book ini merupakan catatan ketika penulis mengikuti seminar tentang urban farming atau pertanian perkotaan dengan narasumber dari BPTP, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang diadakan di Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta, Sabtu 24 November tahun 2018. Seminar ini merupakan bagian dari acara Agrivaganza dalam rangka mempromosikan Indonesia menuju lumbung pangan dunia tahun 2045. Dari bahasan-bahasan utama seminar itu, kemudian penulis rangkum dan kembangkan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Semoga bermanfaat dan inspiratif, insya Allah. Jakarta, Mei 2021. Video book Urban Farming dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai apa urban farming itu, perlu dan pentingnya urban farming, serta challenge atau tantangan-tantangan yang tidak enteng untuk bisa merealisasikannya. Di bagian kedua, kita akan bahas tentang strategi, kreativitas, dan sentuhan teknologi apa saja yang bisa kita terapkan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam bertani di wilayah perkotaan atau urban farming. Di antaranya adalah tentang verticulture, hidroponik, aquaponik, microgreens, dan baby veggies. Pada bagian ketiga akan kita kupas tentang keunggulan-keunggulan urban farming secara ekonomi dan tentang bertani di kantor atau office farm yang selain punya nilai ekonomi juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas udara. Di bagian keempat, selain masih tentang kesehatan lingkungan, apa itu Six Building Syndrome atau SPS, tanaman pencegah SPS, juga tentang manfaat berkebun bagi kesehatan, serta untuk sarana rekreasi dan edukasi. Apakah urban farming itu? Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi pangan dan pertanian PBB, urban farming merupakan sebuah industri yang memproduksi, memproses dan memasarkan produk dan bahan pangan nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan. Urban farming menerapkan metode produksi secara intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. Dalam dekade mendatang, diprediksi pangan akan menjadi masalah dunia yang serius, termasuk Indonesia, jika tidak ada lompatan usaha-usaha untuk menaikkan produksi pangan. Kenapa? Kita sedang menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Tantangan yang utama adalah meningkatnya populasi penduduk. Di samping naiknya kebutuhan pangan, pertambahan penduduk ini tentu juga akan meningkatkan kebutuhan papan. Dan ini sedikit banyak terpaksa akan menggusur lahan pertanian, sehingga luasnya akan terus menyusut. Hilangnya lahan pertanian ini terutama terjadi di wilayah pinggiran perkotaan. Padahal kebutuhan pangan juga meningkat terus. Selain itu juga terjadi perubahan iklim global akibat meningkatnya polusi dan rusaknya lingkungan karena perkembangan industri. Juga karena kehidupan modern terutama di kota-kota besar itu umumnya super sibuk dan dituntut serba gerak cepat, sehingga kita mempunyai keterbatasan waktu pemeliharaan jika harus bercocok tanam secara konvensional. Belum lagi adanya kompetisi pangan dengan bioenergi atau biofuel. Sudah lama kita menyadari bahwa minyak bumi yang menjadi sumber energi utama
sampai saat ini cepat atau lambat pasti akan habis jika dieksploitasi terus-menerus. Tidak bisa diperbarui. Karena itu orang sudah mulai mencari energi alternatif baru yang bisa diperbarui. Salah satunya adalah bioenergi atau biofuel yang dibuat dari tumbuhan yang bisa ditanam dan dipanen terus-menerus. Misalnya bioetanol sebagai pengganti bensin atau gasolin bisa diproduksi dari jagung, singkong, aren, dan lain-lain. Sedangkan biodiesel bisa dibuat dari minyak sawit, minyak kacang, atau minyak kelapa. Sayangnya semua itu merupakan tanaman pangan. Jadi sebaiknya prioritas tetap menjadikan tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Biofuel bisa diproduksi dari tanaman non-pangan atau limbah sisa pangan. Misalnya biodiesel bisa dibuat dari minyak jarak pagar atau jatropha gas, biji karet, dan lain-lain yang bukan tanaman pangan. Bisa juga energi listrik dibangkitkan dari limbah atau cangkang sawit. Kenapa perlu urban farming? Sekarang saja sekitar 52% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan akan mencapai 70% di tahun 2025. Belum minat generasi muda di bidang pertanian yang menurun drastis karena menjadi petani di Indonesia itu memang tidak enak, tidak menarik. Di DKI Jakarta yang jumlah penduduknya 10 juta lebih, kalau siang diperkirakan bisa mencapai 14,5 juta karena penduduk luar Jakarta yang bekerja di Jakarta. Dan itu semua perlu makan, bukan? Bahkan hampir semua kebutuhan pangan itu didatangkan dari luar, termasuk impor. Menurut BPTP, kebutuhan pangan Jakarta antara 5.000 sampai 6.000 ton per hari. Dari jumlah itu 1.150 ton lebih per harinya adalah kebutuhan sayuran. Karena itulah urban farming menjadi penting. Challenge atau tantangan dalam urban farming diantaranya harus bisa bertani di lahan sempit tapi dengan produktivitas yang tinggi, hemat air, praktis, dan efisien dalam waktu, kualitas prima, higienis, tidak tergantung musim, panen bisa diatur, dan secara estetika menarik. Untuk menjawab itu semua dibutuhkan sentuhan teknologi dan kreativitas sampai digitalisasi, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Tidak gampang memang. Dalam seminar urban farming tersebut, kita banyak belajar cara bertani dengan sentuhan teknologi, termasuk praktek, demo, mulai dari bertanam sayuran dalam pot atau talang atau pipa PVC atau botol air mineral bekas seperti kultur, wall garden, hidroponik, aquaponik, microgreen, pemupukan dan pengkomposan, cahaya dan penyiraman, pengendalian hama dan penyakit termasuk pestisida nabati. Penting karena di lingkungan yang padat penduduk, dalam sistem pertanian perkotaan, penggunaan pestisida kimia sangat dihindari karena berbahaya bagi kesehatan. Pertanian organik sangat dipelanjurkan. Selain itu, karena di perkotaan luas lahan sangat terbatas sekali, maka diperlukan cara atau strategi agar bisa bertani di lahan sempit. Lalu bagaimana strategi bertani di lahan sempit itu? Pertanyaan itu akan terjawab di bagian kedua. Pada bagian kedua kita akan membahas tentang strategi, kreativitas, dan teknologi apa yang bisa kita terapkan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam bertani di wilayah perkotaan atau urban farming. Di antaranya adalah tentang verticulture, hidroponik, aquaponik, microgreens, dan baby veggies. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi channel YouTube Is Juliadi Bakri
atau klik link atau tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.